Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Bab selanjutnya tentang hubungan antar garis. Pada bab ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama ada garis. Lalu yang kedua ada hubungan antar garis. Yang ketiga sudut hasil perpotongan 2 garis sejajar. Oke, silakan diamati, silakan disaksikan dengan sama biar paham akan materi hari ini. Oke, masuk pada materi yang pertama atau yang A tentang garis. Oke, pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik. Himpunan itu adalah perkumpulan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Jadi titik-titik yang berkumpul menjadi satu itu namanya garis. Titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Itu namanya garis. Nah, untuk contoh garis adalah seperti ini. Jadi, ke kirinya tidak terhingga, ke kanannya juga tidak terhingga. Itu namanya garis. Garis di samping tidak berujung dan tidak berpangkal. Garis tersebut memanjang ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tidak berhingga. Garis di atas diberi lambang AB. Nah, untuk garis lambangnya seperti ini. Jadi AB-nya ditulis dulu, lalu atasnya seperti panah ke kiri dan ke kanan ini. Artinya panjang garis AB tidak terbatas. Oke, yang B. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik di kedua ujungnya. Gambarnya seperti ini. Jadi pada kedua ujungnya ada batasnya atau ada titiknya. Pada ujung-ujung garis di samping dibatasi oleh 2 titik. Ruas garis di atas atau segmen garis di atas dilambangkan dengan AB, lalu atasnya dikasih serat atau garis seperti ini tanpa ada panahnya. Lalu yang C, sinar garis adalah bagian garis yang memiliki titik pangkal dan memanjang tak terhingga ke satu arah. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi pada pangkal atau titik yang A ini ada ujungnya, tapi pada ujung yang lainnya tidak ada ujungnya. Nah, jadi di sini digambarkan dengan anak panah. Ini dimaksudkan pada bagian yang B tidak ada ujungnya. Garis di samping memiliki titik pangkal atau titik A dan memanjang tak hingga ke satu arah B. Sinar garis di atas dilambangkan dengan AB. Nah, anak panahnya cuma menuju ke satu arah, artinya panjang sinar garis AB-nya tak terhingga menuju ke arah yang B sini. Oke, ke yang kedua, ada garis vertikal dan garis horizontal. Apa itu garis vertikal? Nah, garis vertikal perwujudannya atau bentuknya seperti ini. Jadi ke atas dan ke bawah menuju ke M dan menuju ke N, itu namanya garis vertikal. Nah, garis MN di samping merupakan garis vertikal. Garis vertikal disebut juga garis tegak, jadi tegak lurus atas bawah, itu namanya vertikal. Garis vertikal memanjang ke atas dan ke bawah. Garis tersebut dapat ditulis MN. Nah, karena kembali lagi seperti pada lambang garis tadi ada anak panahnya ke kanan dan ke kiri, bisa disebut MN atau NM, nggak apa-apa, sama saja. Tapi biasanya disebutkan dari huruf dari abjad yang paling kecil. Oke. Lalu yang kedua, ada garis horizontal. Nah, ini biasanya berpasangan. Kalau ada vertikal, biasanya ada horizontal. Biasanya ada yang kesulitan membedakan yang mana yang vertikal dan mana yang horizontal. Sekarang bisa dipahami. Yang vertikal tadi ke atas dan ke bawah, kalau yang horizontal ke kiri dan ke kanan atau garisnya tidur. Nah, garis PH ini di atas merupakan garis horizontal. Garis horizontal disebut juga garis mendatar. Garis horizontal memanjang ke samping kanan dan ke kiri. Tadi kalau vertikal ke atas dan ke bawah, kalau horizontal ke kanan dan ke kiri. Titik P dan H terletak pada garis horizontal. Garis tersebut dapat ditulis, nah sama, karena ini juga masih garis, lambangnya sama, ada panah ke kiri dan ke kanan, bisa disebut garis PH atau garis HP. Materi yang selanjutnya tentang hubungan antar garis. Jadi pada setiap garis atau dua garis ada yang namanya hubungannya. Yang pertama, satu, garis-garis sejajar.
Apa atau garis-garis sejajar? Dua buah garis bisa dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas. Lambang dua garis sejajar adalah seperti ini seretnya. Jadi garis kalau dijejerkan tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan, baru bisa dikatakan garis itu sejajar. Contohnya seperti ini, saya memberikan 3 contoh. Yang pertama, ini ada 2 garis. Nah, garisnya sama-sama vertikal. Nah, di sini walaupun garisnya dipanjangkan sampai tak ada ujungnya, dia tidak akan ketemu karena garis M sejajar dengan garis N, dilambangkan seperti ini. Lalu contoh yang kedua, di sini ada garis K dan garis L. Nah, garis K-nya ternyata tingkat kemiringannya sama dengan garis yang L. Jadi garis yang K dan L tadi kalau dipanjangkan tanpa ujungnya atau tanpa pangkal juga tidak akan ketemu atau tidak akan berpotongan. Maka garis K sejajar dengan garis L. Oke, begitupun juga dengan contoh yang ketiga. Di sini ada garis G dan garis H. Garis G dan H di sini berbentuk horizontal dan sama seperti vertikal atau yang miring tadi. Di sini walaupun dipanjangkan ke kiri dan ke kanan sampai berapa panjang pun, di sini garis G dan garis H tidak akan berpotongan atau tidak akan ketemu. Nah, maka dituliskan atau disebutkan garis G sejajar dengan garis yang H. Oke, yang selanjutnya, kalau tadi yang sejajar, yang kedua adalah garis yang berpotongan atau ada pertemuan antar dua garis. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya atau bertemu di salah satu titiknya. Oke. Sekarang kita lihat, ini misalnya ada sebuah buku LKS. Nah, di sini ada dua buah garis vertikal. Nah, di sini vertikal. Dan di sini ada dua buah garis horizontal. Nah, di sini kita lihat ada 4 buah titik. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Keempat titik inilah yang disebut titik potong antar garis. Nah, makanya di sini bisa dikatakan garisnya berpotongan. Nah, di sini tempat titik potongnya. Oke, contoh berikutnya di sini ada sebuah jam dinding biasa ya, yang masih analog. Di sini menunjukkan pukul 3. Nah, kita lihat jarum jam yang menunjukkan jam di sini mengarah ke angka 3, lalu yang menunjukkan menit mengarah ke angka 12. Nah, bisa kalian ketahui di sini jika dipanjangkan garis 3-nya ke sini, ke 12-nya ke bawah. Di sini yang tengah-tengah sini adalah merupakan titik potongnya. Maka jarum yang menunjukkan jam dan jarum yang menunjukkan menit berpotongan di tengah sini, maka garisnya dikatakan berpotongan. Oke, saya ulangi lagi. Apabila dua garis berpotongan membentuk sudut 90 derajat, maka kedua garis tersebut dikatakan berpotongan tegak lurus, disimbolkan dengan seperti ini, seperti huruf T besar tapi dibalik. Nah, jadi apabila berpotongannya tegak lurus atau sempurna seperti ini, membentuk sudut 90 derajat, itu maka dikatakan berpotongannya tegak lurus. Nah, seperti itu bedanya. Nah, di sini yang saya tunjukkan lagi contoh jika garis berpotongan tapi tidak tegak lurus. Nah, di sini ada garis M, juga ada garis N. Nah, ternyata titik potongnya adalah di sini. Nah, di sini. Oke, selanjutnya ada garis P dan garis Q. Ini garis P dan garis Q juga berpotongan, titik potongnya ada di sini. Lalu yang ketiga juga sama, ini ada garis G, ada garis H, titik potongnya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya kedua garis, apabila garisnya bertemu di satu titik, itu disebut garisnya berpotongan, seperti itu. Nah, di sini saya tunjukkan lagi jika garisnya yang tegak lurus itu bagaimana atau berpotongannya. Nah, jadi sudutnya ini, titik potongnya ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat ini, titik potongnya juga pas di sini di tengah-tengah. Yang ini pun juga sama, membentuk sudut 90 derajat. Oke, yang ketiga ada yang namanya berimpit. Jadi
Hubungan antar garis yang ketiga adalah berimpit. Apa tuh berimpit? Dua buah garis dikatakan berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Jadi bisa dikatakan harusnya itu garis ada dua, tapi terlihat hanya satu buah garis saja. Contohnya, ini ada sebuah jam menunjukkan pukul 12 tepat atau 12 pas. Jadi yang menunjukkan jam dan yang menunjukkan menit ada pada satu garis lurus yang sama. Nah, jadi seakan-akan ini hanya ada satu garis, padahal di sini ada dua garis yang berimpit atau bertumpuk ya. Nah, di sini juga ada contoh. Nah, di sini ada dua buah garis yang berimpit juga. Nah, di sini yang berwarna merah yang lebih panjang ternyata terletak pada satu garis yang sama dengan garis yang berwarna biru. Ini namanya berimpit. Oke, sekarang masuk pada materi yang terakhir atau yang ketiga tentang sudut hasil perpotongan dua garis sejajar. Di sini ada tiga garis, ada garis K, ada garis L, dan ada garis M. Nah, di sini K atau garis K-nya sejajar dengan garis yang L. Lalu garis yang M ini memotong dua garis, yaitu dua garis yang K dan garis L. Setelah ada perpotongan ini, maka didapatkan sudut-sudut yang akan nanti kita bahas di bawah. Oke, sekarang kita lihat dulu gambarnya ini, kita bahas dulu. Terlihat dua buah garis K dan L yang sejajar dipotong oleh garis M tadi. Nah, di sini K dan L kan sejajar, lalu dipotong dengan garis yang atau oleh garis yang M. Perpotongan garis-garis tersebut menghasilkan pasangan-pasangan sudut istimewa. Di antaranya ada sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Nah, di sini lambang sudut adalah seperti ini. Oke, yang pertama pasangannya adalah sudut yang sehadap. Dua buah sudut menghadap arah yang sama, maka dikatakan kedua sudut tersebut sehadap. Jadi, jika kita akan mencari sudut yang sehadap, kita harus mencari sudut yang menghadap arah yang sama. Nah, di situ baru dikatakan sudutnya sehadap. Lalu, yang kedua syaratnya adalah sudut-sudut yang sehadap besarnya atau besar sudutnya adalah sama. Dari gambar yang di atas tadi, didapatkan pasangan-pasangan sudut sehadap sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat lagi. Di sini kita temukan 4 pasangan sudut yang sehadap dari hasil perpotongan ini tadi. Nah, ternyata adalah yang sehadap. Yang pertama yang A. Sudut A di sini sehadap dengan sudut E. Nah, di sini kita lihat yang A arahnya sama, menuju ke atas semua, yang sama dengan yang E. Besar sudutnya juga sama. Nah, maka sudah memenuhi untuk dikatakan sehadap. Lalu yang C, sudut yang C sehadap dengan sudut yang G. Kita lihat lagi apakah benar? Ternyata juga benar, sama-sama berada menghadap bawah, lalu besarnya juga sama. Oke, yang sudut B sehadap dengan sudut yang F. Ya, B letaknya di mana? Nah, di sini. Sudut B sehadap dengan yang F, sama-sama menghadap ke atas, lalu besar sudutnya juga sama. Lalu yang terakhir ada sudut D sehadap dengan sudut H. Kita lihat sudut D menghadap bawah dan sudut H juga menghadap bawah dan ukuran sudutnya juga sama. Disitulah kita temukan 4 pasangan sudut yang sehadap. Lalu selain sudut sehadap bisa kita temukan lagi sudut yang bertolak belakang. Nah, dua buah sudut yang saling membelakangi dinamakan sudut bertolak belakang. Kalau yang sehadap tadi harus menghadap arah yang sama, kalau yang sudut bertolak belakang itu adalah sudut yang saling membelakangi. Nah, dan yang syarat yang kedua, sudut-sudut bertolak belakang besarnya juga sama. Oke. Dari gambar di atas didapatkan pasangan-pasangan sudut yang bertolak belakang sebagai berikut. Kita cari yang hadapnya tidak sama atau saling membelakangi. Oke. Kita lihat yang A. Sudut A bertolak belakang dengan sudut yang D. Kita lihat. Sudut yang A bertolak belakang sudut yang D. Ya, ternyata benar. Nah, di sini hadapnya tidak sama juga saling membelakangi. Oke. Yang selanjutnya sudut B
bertolak belakang dengan sudut yang C. Ya, sudut yang B bertolak belakang dengan sudut yang C. B bertolak belakang sudut yang C. Nah, di sini dia saling membelakangi sudutnya. Oke. Yang selanjutnya, sudut E bertolak belakang dengan sudut yang H. Kita lihat. Ya, sama dengan yang AD tadi. E membelakangi sudut yang H. Oke, yang terakhir kita dapatkan sudut F bertolak belakang dengan sudut yang G. Nah, di sini letak sudut F. Nah, di sini letak G-nya. Oke, karena dia saling membelakangi, maka dikatakan pasangan sudutnya bertolak belakang. Oke, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terus dipahami, terus berlatih agar terbiasa dalam mengerjakan soal-soal untuk matematika. Oke, nanti untuk latihan saya berikan soal-soal, nanti saya berikan lewat chat WA. Tugasnya saya ambilkan dari LKS. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Selamat pagi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.